Oke, selamat channel saya Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen Anak Tua Podcast. And let's go guys. Alright guys, so selamat pagi, siang, sore, malam. Karena kita nggak pernah tahu kapan kalian nonton video ini. Dan pada ini malam hari kalau gue ya recordnya, dan kondisinya gue baru aja pulang dari Jakarta gitu ya, dan lumayan pegel-pegel, lumayan capek. Tapi gue tuh kangen banget sama temen gue yang satu ini. Udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget nggak bencengkrama. Agak berak sih bahasanya maksudnya. Agak kayak kemarin baru ketemu terus baru ngobrol terus kayak gue tuh udah lama agak berak sih gitu. Apa kabar Bung Dani? Baik. Alhamdulillah. Sehat Dan? Alhamdulillah. Gimana Bung Dito? Baik. Alhamdulillah sehat gitu. Lagi sibuk ini ya katanya sekarang podcast ya Dan? Iya, Megaman Podcast gitu ya. Betul. Gimana lu enjoy ngejalanin podcast? Karena kan podcast belakangan ini emang lagi jadi salah satu top of mind-nya anak-anak AG zaman sekarang tuh bukan dengerin lagi lagu-lagu atau apa, tapi podcast. Lu ada di scene itu gimana rasanya Dan? Asik banget sih ya maksudnya. Asik banget. Lu serius ditanya tuh kenapa sih Dan? Gue tadi nanya kan sama Dito kan. Yeah. Dito, ini kita bahasnya serius apa enggak? Serius, bener nih serius. Ya terserah sih. Ya kan terserah gue nantinya dong. Tapi asik sih, asik. Tapi ya? maksud gue di Megaman Podcast kan kita berempat ya. Gue, terus ada Rizky, ada Aldo, ada satu orang. Pas kita berempat itu, maksud gue dengan seramai itu dan membuat formatnya profesional tuh, gue dapat banyak belajar aja sih. Emang formatnya profesional Dan? Maksudnya format profesional kan kalau kita ngobrol serampangan aja kan maksud gue bisa, nggak boleh ya? Nggak bisa. Terus iya, kedua juga at least kan kita berempat harus porsinya harus dipikirkan. Diatur. Masing-masing harus mikirin porsinya masing-masing ya maksud gue. Yes. Supaya orang yang mau dengerin Dito, mau dengerin Aldo, mau dengerin Rizky juga ngedengerin mereka juga. Ya, jangan nanti yang mau dengerin mereka tetap dengerin gue gitu kirain. Gitu. Pasti harus. Iya. Tapi seru banget ya. Iya. Sesuatu yang baru dan digarap dengan seserius itu, kolaborasi itu baru Megaman sih sebetulnya. Iya, ya selama ini ya. Selama ini yang apa ya? Yang benar-benar digarap tuh kayak benar-benar kita tuh lebih serius sih. Walau isinya tidak kan? Isinya sih tidak. Isinya rusak. Rusak. Aduh. Anyway Dan, ini serius ya teman-teman ya. Gue hari ini memperkenalkan kepada kalian yang harusnya tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Udah sangat-sangat tersohor ya, udah sangat-sangat tenar. Jadi harusnya tiba-tiba nyebut presiden Indonesia kan males. Tidak merasa diri gue terangkat kan kesannya. Kan gue nggak pernah bercanda receh gitu Dan gue mah. Oh iya maaf. Hanya gue yang bercanda receh. Iya, bercanda receh kan punya lu. Gue nggak mau ambil lah. Nggak bisa soalnya karena Dito tuh nggak mau. Geli gitu kelasnya turun ke receh tuh geli buat dia. Aduh bangke. Dan inilah dia Dani Jidat Mulyono, atau banyak disebut Dani Repsul, Dani Jidat aja. Ada juga Jeremy Jidat, kadang Jeremy Teti, kadang juga Dani Didat gitu. Jadi orang yang namanya itu paling banyak sekali nickname-nya gitu. Cucung Sukardai itu juga adalah sebuah persona ya yang dibikin ya oleh lu ya. Tapi Dan anyway, apa kabar Repsul? Alhamdulillah baik. Repsul ya sekarang ya. Gue mau konfirmasi dulu, udah bukan Republik Sultan atau masih sebetulnya? Masih, namanya Republik Sultan itu nggak bisa dirubah lah ya. Tapi gue pendekkan supaya orang itu nggak skeptis sih namanya. Gue yang request kepada Rizky untuk orang nggak skeptis terhadap nama Republik Sultan. Jadi dirubahlah jadi Repsul. Jadi lebih sederhana juga ya untuk diucap. Karena ujung-ujungnya Republik Sultan orang-orang nyebutnya Repsul juga sih. Iya betul. Kan lo kan apa tuh rep. Ya kan? Repsul. Lebih gampang lah maksud gue itu, jadi lebih kan orang nggak langsung skeptis gitu. Karena kan kita pengen ngasih info, tapi kalau lo udah skeptis terhadap nama sultannya, lo jadi pas dateng tuh udah niatnya udah beda kan.
Apa tuh niatnya jadi? Niatnya kan wah sultan nih gitu loh. Pas lagi dilihat loh bahasain gitu. Jadi ekspektasi orangnya gitu. Oh iya. Dan kalau inget Dan, terakhir kita podcast beneran kita berdua podcast sebagai anak tua dan Repsul. Lu inget nggak? Wah lama banget ya kayaknya. Parah 6 tahun yang lalu sih kayaknya. Nggak mungkin kan kita baru kenal 5 tahun. Enggak juga 5 tahun juga nggak kenal 5 tahun yang 5 lalu. 5 tahun dong. Masa 5 tahun? Udah mau 5 tahun Dan. Kagak. 2017 kita kenalan. Pasti 2017. Pas lagi yang di rumah Aldo itu ya? Iya. Yang di tempat yang pertama kali yang akhir tahun itu Desember ya? Bukan. Pertama kali kita kenal tuh di acara Gathering PlayStation akhir tahun 2017. Gathering PlayStation. Iya, yang ada Mas Plat, ada di situ masih full tim tuh Repsul, masih ada siapa yang botak-botak itu yang agak mesum tuh? Lupa gue. Pram. Masih ada Pram. Ada Pram. Ada Rainer juga di situ. Ada Rainer juga gitu. Terus ada lagi yang bapak-bapak agak tua tuh, tapi sok muda tuh siapa sih? Oh itu. Siapa ya? Baju Rizky. Abis masa sosok lupa nama semua orang emang mau gue tampol. Ya itu masih komplit. Itu pertama kali kita ketemu 2017, 18, 19, 20, 21 ya 4 tahun lah. Ya 4 tahunan lah. 4 tahunan udah kenal gitu kita tuh. Udah berteman selama 4 tahun. Dan terakhir itu waktu lu ke Bandung, kau inget gue. Oh iya. Nah dari situ gue mulai ngerasa kayak lo temen gue gitu. Di saat gue ngerasa kayaknya lu bukan temen gue deh gitu. Iya, lo pas di situ kan lo ngerasa kayak wah nih orang nyusahin gue kan. Iya, tapi lu gue langsung ngerasa iya wah nih temen mau disusahin nih temen nih gitu. Gue mikir gitu. Bisa beda gitu ya? Iya bisa. Iya itu terakhir kita podcast dan kita ngebahas tentang cukup banyak hal yang cukup seru lah di situ ya. Lumayan seru ngomongin tentang kedepannya bakal kayak gimana, Repsul bakal kayak gimana. Dan ini sudah berlalu, harusnya sesuai dengan timelinenya, ini udah lewat dari apa yang waktu kita bahas. Iya betul, benar. Waktu itu apa sih yang pengen lu capai dan gue capai? Ingat gak sih? Sampai lupa ya. Sampai lupa gue aja sampai lupa. Tapi teman-teman yang pengen lihat itu cukup lumayan seru pembahasannya menurut gue. Kita itu sampai ngeblok sebuah ini ya. Tempat kopi. Tempat duduk ya. Tempat duduk itu tempat duduknya dekat WC lagi. Jadi orang ke WC itu permisi sama kita dulu. Iya. Jadi kalau yang ke WC-nya mas-mas kita nggak peduli. Tapi saat mbak-mbak agak kece kita kan jadi kayak ngapain ya gitu. Iya. Itu Dito, bukan gue. Tolong jangan sok-sok dibawa seakan-akan kita. Nggak perlu. Hal-hal seperti itu nggak perlu diberikan kebersamaan tuh nggak usah. Iya. Kan kalau ada cewek lewat yang godain pasti lu. Gue nggak tahu kenapa ya. Nggak bener. Jadi kalau ada cewek dikit nih baru masuk nih cewek nih. Dek. Cewek. Gila langsung dia tuh cepet banget emang instingnya. Kayak gue gak ngerti gitu. Bener kayak air hujan gitu kalau ngeliat mendung dikit tuh wah hujan nih gitu. Kayak gitu tuh. Aduh. Nah, kenapa? Aduh astagfirullahaladzim. Bener. Nah elah sok-sok agamis. Aduh. Enggak tapi lu masih inget gak? Waktu pada saat itu ya. Apa yang lu pengen capai setahun ke depan? Lu kan sempat bilang kalau emang nggak mau Repsul tuh gini-gini aja. Terus kalau emang nggak kecapai mungkin ya ini tahun terakhir lu atau gimana gitu seinget gue. Oh iya. Jadi kalau yang pertama sih gue pertama pengen namanya bukan Republik Sultan tapi Repsul. Dan udah tercapai. Dan udah kecapai. Akhirnya namanya Repsul. Dan waktu itu identitasnya tuh adalah bahwa Repsul gue rasa sih jadi kayak keluar jalur sedikit ketika pada saat pandemi sih. Karena pandemi itu kayak merubah banyak hal menurut gua ya. Oke, kita mulai dari situ podcast hari ini. Apa yang paling berubah di Repsul saat pandemi ini menyerang? Live streaming sih. Live streaming ya. Jadi live streaming kan dulu kan dikit banget, jarang banget gitu. Terus akhirnya karena kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa apa. Dan waktu itu jujur aja ya, daripada gua taping dan gua ngedit lagi sebuah video, live streaming tuh lebih mudah kemana-mana gitu. Dan di pada saat itu gue tuh lagi tidak bisa dibuat banyak hal untuk pusing gitu. Jadi live streaming jadi kalau misalkan gue harus tapping, bikin ini lagi, ngedit lagi, itu kan jadi banyak kerjaan lagi nambah kan. Iya. Nah di posisi pada saat pandemik itu gue tuh harus ngerjain sesuatu yang one take selesai karena gue nggak mau lagi karena banyak di dunia asli gue lagi banyak urusan kan. Iya betul. Gue itu jadi lebih mudah kan. Iya. Akhirnya ternyata format itu berjalan ditambah waktu itu ada Saweria.
Iya, betul. Yang cukup menolong ya bisa dibilang ya. Gua rasa waktu itu menolong banget. Iya. Banget. Lu mau bilang apa sama teman-teman yang segitu supportnya sama lu sampai nyawer-nyawer walaupun berapapun besarannya ya Dan ya? Lu mau ngucapin apa? Gue nggak tahu ya kepada Rizky atau Pram atau Rainer ya. Rainer kayaknya sih nggak perlu Saweria gue rasa. Tapi gue pribadi pada saat itu tuh gue tuh zero pemasukan. Iya. Karena itu ngantem lu banget ya. Betul, dan jadi pada saat lagi karena kalau lo liatin di pandemik itu, gue tuh banyak banget live streaming. Karena pendapatan gue satu-satunya saat itu hanya itu. Dan gue juga jualin beberapa barang-barang koleksian gue tapi underhand, jadi gue nggak kasih tahu ke orang, tiba-tiba gue jual ke siapa gitu. Jadi dan Rizky tahu lah, karena Rizky yang barengan sama gue tuh pas pandemik, kita ngasilin uang dari Saweria. Gue sih berterima kasih banyak ya kepada teman-teman yang support Repsul, apalagi khususnya waktu pandemik dan Saweria waktu itu. Gue nggak tahu efeknya itu ke Rizky kayak gimana, tapi ke gue pribadi sih, wah itu sih ngebantu banget sih. Ya, luar biasa ya. Bener-bener ngebantu banget. Makanya gue itu kalau lo perhatiin pas live streaming, gue tuh all out. Iya. Karena bagi gue tuh, gue perform karena memang this is my job. Dan lu pada saat Saweria, gue nggak mau kecewain Saweria lu, karena Saweria lu juga membantu gue banyak hal. Jadi gue tuh all out banget kalau lagi live streaming. Setuju. Nah itu terjadi sampai bulan 10 kalau nggak salah. Lu bayangin dari bulan 4 lah gitu ya. 4 lah ya. Yang paling hancurnya 4 tuh. Bulan 4 gitu. Nah habis itu sampai ke bulan 10 tuh. Nah itu tuh gue live streaming tuh all out semua tuh. Oke. Dalam seminggu nggak tahu berapa kali. Iya, lu sangat rajin dan memang gue ngerti mungkin teman-teman di sini kan kenapa harus rubah jadi live streaming, apakah for the sake of Saweria doang? Gue rasa penjelasan Dani tadi kalau gue sederhanakan salah satunya karena itu Dani, kita kan dihajar sama pandemi yang udah bikin pala gitu tuh mau meledak gitu ya. Iya. Terus kalau orang bilang, "Bang, kenapa nggak bikin di luar aja kan?" Gue tuh parnoan. Iya. Gue truly parnoan. Jadi gue nyapa tetangga kagak. Iya. Jadi gue bener-bener gue ke rumah orang tua gue aja pakai masker dan berjarak 2 meter 3 meter sama orang tua gue. Agak teriak ya itu ya ngomongnya. Gue bilang sama tulis di kertas aja. Ketuaan gak enak. Atau WhatsAppan. Capek WhatsApp, lama orang tua ngetik. Gue takutnya marah, lama banget sih. Iya benar. Tapi benar, karena di masa itu kan gue juga mengalami hal yang sama, dan disitulah kita juga mulai jauh lebih dekat lagi secara hubungannya, karena memang sering sharing juga kan apa yang kita nasibnya sama ya. Nasibnya sama, benar, serius guys. Jadi itulah yang menarik ya, kita ketemunya di mana karena apa gitu ya. Tapi gue selalu menganggap link-link yang walaupun Dani gitu ya, tapi ya lumayan ya karena akhirnya bisa. Sebentar, seakan-akan tuh receh sekali ya. Remeh banget barusan. Walaupun Dani kan bisa nadanya nggak usah gitu ya. Iya. Maaf. Iya jadi ya akhirnya ngobrol dan menyenangkan sih, kayak tahu banyak hal baru dari sudut pandangnya Doi gitu ya, yang cukup berbeda menurut gue. Dan itu one of a kind. Gua, Aldo, Rizky dan semua orang sekantor TLM dan mungkin nantinya akan se-Indonesia akan percaya bahwa memang Dani itu one of a kind gitu. Jadi memang dibuang sayang. Jadi memang tapi dideketin males. Iya. Aduh, beneran. Tapi emang di masa-masa itulah masa-masa di mana kita semua tuh harus muter otak banget gitu ya. Tapi kalau harus tapping seperti yang Denny bilang sih, memang saat itu sebegitu menggiurkannya live stream di sisi kemudahannya sebetulnya. Iya. Simple, engagementnya dapet, serunya dapet, tiba-tiba aja dan itu Saweria datang di waktu yang luar biasa tepat kan itu. Itu gue berterima kasih pada Gema ya. Gema dan Tara ya, dua orang itu yang ngasih tahu gue pertama kali. Dibilang, lu nggak cobain Saweria? Gue bilang Saweria tuh apa ya? Cobain Kang katanya, itu bisa dapat duit gitu. Iya. Mah yang bener, coba deh nanti gue coba gitu. Dan akhirnya gue ngajuin juga ke Rizky untuk naruh ke Saweria gitu. Iya. Jadi kalau kalian yang lihat terus kaget kenapa nama Sawerianya itu Dani itu ya karena gue yang buat gitu pertama kali Saweria. Gue bingung namanya apa, akhirnya gue tulis aja Dani gitu. Iya. Nah, itu dari Gema sama Tara tuh yang pertama kali ngasih tahu Saweria gitu. Oke, jadi akhirnya lu cobain dan ternyata memang impact. Dan gue tuh belakangan tuh, jadi setelah gue justru taunya dari Dani dulu tuh, dari Repsul pakai Saweria gitu. Gue cobain pakai, tapi ternyata gue nggak pasang barcode.
Enggak, karena gue tahu Dito tuh nggak mau gitu, karena fokusnya Dito tuh beda sih. Waktu seingat gue Dito ngomong kayak gue tuh nggak butuh duit dan. Enggak gitu dong, kan gue miskin juga saat salah itu. Salah. Bukan. Segan gue. Iya, fokusnya beda. Gue bilang wah sayang banget Dit, gue juga cukup lumayan nih, lagi masa minus bukan nol pendapatan ya, minus. Karena pengeluaran harus jalan, gue bilang ini ngebantu. Dan gue truly ya itu menurut gue blessed in disguise sih gitu. Saweria itu gitu. Waktu masa pandemik gue tahu Saweria, terus akhirnya itu wah itu sih the best lah anak Repsul. Teman-teman Repsul luar biasa. Dan itu tidak dipungkiri dari bagaimana kemampuan lu dan Rizky dalam membawa Repsul as community yang sangat-sangat berjalan, yang kuat, yang gue akui, bahkan gue dan Aldo itu harus mengakui sekali dan bahwa kemampuan itu nggak gue miliki. Gue dan Aldo emang nggak punya kemampuan itu. Gue rasa karena Rizky sama gue latar belakangnya komunitas kali ya. Betul, setuju. Mungkin itu kali, mungkin lebih ke situ. Mungkin terbiasa aja kita berinteraksi sama banyak orang gitu. Dan tahu bagaimana caranya untuk membawa sebuah komunitas. Dan gue salut akan hal itu. Dan akhirnya berubahlah Repsul di situ, dan juga anak tua sempat berubah juga. Akhirnya kita mulai kenalan juga sama yang namanya live streaming, dan itu berjalan sampai bulan 10 tuh kata Dan itu. Kalau gue bulan 10, dan di bulan 10 itu Pram masuk hadir tuh. Pram kembali. Nah dia itu otomatis live streamingnya itu jadi lebih rame aja gitu kan, dengan adanya Pram jadi lebih rame. Tapi jadi lebih mesum ya, seingat gue. Iya jelas sih, itu jelas lebih mesum. Memang otak orang itu tuh nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Iya, selangkingan ya. Terus? Iya emang. Ya udah jadi tapi terus berjalan sampai kayaknya sampai sekarang sih. Tapi akhir-akhir ini aja yang mungkin agak sedikit kita kan fokusnya dulu kan bahwa Repsul itu kan banyak kan tapping kan. Yes. Terus karena pandemik terus berubah jadi ada 2 alasan gue juga nggak mau munah bahwa Saweria itu terus drop. Ya kan. Jadi otomatis terus drop itu ya pasti urusannya sama kita kerjain. Ya Pram juga di sini mau cari uang juga, Rizky mau cari duit juga gitu kan. Jadi ketika ngelihat itu tidak works lagi, not worth the effort lagi gitu ya. Nah itu akhirnya mungkin jadi effortnya masing-masing berbeda gitu. Setuju. Kalau menurut gue gitu sih. Akhirnya harus terus adapt, harus terus berubah. Dan menurut gue Dani ini adalah salah satu teman gue yang benar-benar selalu punya ide baru. Kebanyakan sih sebenarnya. Kadang-kadang muntah ya, gara-gara kebanyakan. Kadang-kadang sampai orang bilang, "Bang, bikin dulu yang lama dilupain." Tapi lu selalu bisa ya nanggepin hal kayak gitu dengan sangat sans dan ya udah gitu, maksudnya. Karena konsepnya dari awal gue berpikir bahwa gue tuh mempunyai tempat, kan kayaknya di setiap podcast gue udah pernah ngomong gitu. Gue nggak tahu tempat gue tuh di mana karena gue udah umur gue gitu. Dan kebanyakan yang main game itu anak muda gitu. Jadi gue tuh selalu mikir kayak yang ini bagus kali ya. Dan gue tuh inget banget kayak sama Rizky dulu ngomong kayaknya dulu ya. Itu kayaknya hampir 2 tahun yang lalu gue ngomong yaudah gue mau bikin aja yang mana yang kira-kira nanti bisa kena tembakannya itu yang baru difokusin. Jadi gue jadi kayak spread the ini aja sih. Jadi kayak gue punya ide bagus. Lu tebar-tebar aja gitu ya umpannya yang ditangkap yang mana ya udah gitu ya. Karena kan gue nggak tahu kan yang mana yang kira-kira konsep yang bagus untuk dijalankan. Nah jadi biar teman-teman juga pada tahu konsepnya itu tuh ada konsep yang bersama, konsep yang duo dan konsep yang single. Kalau lo perhatikan konten-konten dari Repsul, yang orang lupa kalau kalian nanya ke gue, itu kalau lo nanyanya bahas tentang konten yang single, maka konten-konten yang duo dan trip yang lebih dari 2 itu ya nggak bisa dijalanin kan. Makanya ada beberapa konten kayak Malam Minggu Ngobrol aja. Kayak Malam Minggu Ngobrol itu kan kontennya itu konten berempat. Ngebahas tentang sesuatu yang ringan-ringan. Tapi kita akhirnya nggak bisa jalanin lagi. Masa gue ngebawa Malam Minggu Ngobrol? Nggak bisa. Pada nanya dong. Mana 3 orang lagi gitu. Jadi mau nggak mau Malam Minggu Ngobrol itu bener-bener hilang kan. Jadi. Kalau kita ditanya Dan, Malam Minggu Ngobrol tuh sebetulnya kemana gitu? Ditanya di itu lah. Masa tanya gue? Nah, gue tuh biar orang tuh pada tahu. Jadi tanya di itu lah, masa tanya gue? Karena seakan-akan tuh gue semua gitu kan. Enggak loh.
Anda yang mendengarkan, gue kasih tahu ya, tidak semua itu gue semua. Jadi lo mesti tahu, ada yang Rizky-nya, ada Pramnya, ada Dito-nya gitu. Jadi masing-masing itu ya, tapi balik lagi kan setiap konten itu tergantung masih memungkinkan untuk dijalankan atau enggak. Betul. Dan ada beberapa hal yang bisa dan tidak kita share lah gitu ya. Iya. Untuk menjaga segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi bisa dibilang Malam Minggu Ngobrol tuh bisa kalian nikmatin sekarang sebagai Megaman Podcast kan, dan jadinya. Malam Minggu Ngobrol tuh sebenarnya Megaman Podcast kali ini, Megaman Podcast saat serius ini gitu. Iya bener, itu sama aja sebetulnya. Bahkan lebih bagusan Megaman Podcast. Makanya gue kesel nih, gue mau protes sama Megaman Podcast, belum buka dimanapun, hanya buka di sini. Megaman Podcast itu pada saat kita lagi ngobrolin Dit ya, kita bilang bahas apapun yang ringan. Kayak kita ketemu terus kita ngobrol aja biasa. Iya. Di bawah seringan mungkin. Nah, tidak boleh ada beban untuk konten. Iya. Sampai akhirnya punya beban kan buat konten kan. Bener gak gue, ayo kalau kita ngomong di belakang layar. Iya bener. Nanti bahasnya apa, bahas ini, jangan bahas inilah tuh. Itu terjadi, itu selalu terjadi. Harusnya tidak boleh. Malam Minggu Ngobrol itu datang kayak kita lagi berempat ngobrol, terus ngobrol aja. Kalau gak suka dengan bahasannya kita tinggal close, kita tinggal hide, kita unlisted atau apapun gitu ya. Tapi kan enggak, akhirnya jadi beban kan. Dimana pada saat kali mau bahas, kita bahas apa ini? Itu udah minggu kemarin kejadian nih. Gue tuh mikir jadi kayak yang lah, kenapa jadi Malam Minggu Ngobrol ini jadi beban buat kita berempat jalanin gitu loh. Itu yang gue sempet mikir, oh ya sudah. Karena dari awal itu kita kan maunya nggak gitu. Bawain aja gitu sesantai mungkin. Lo bayangin gak siapa sih yang mikir bahwa Malam Minggu Ngobrol bakal 5 jam? 5 jam loh, itu bener. Kalau pakai konsep kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah nabrak banget waktunya itu. Udah nabrak aram jadah 5 jam. Terus habis itu yang kapan lau 3 jam lagi lebih. Iya. Itu itu gue nyaman tuh kayak gitu. Walaupun capek banget tuh ya. Capek pasti. Kalau menurut gue tuh gue nyaman. Tapi ya akhirnya jatuh-jatuhnya ke sini balik-balik lagi, semua harus berkonsep. Ya kalau berkonsep lagi ya pasti susah kan. Mana menyesuaikan sama Dito, mana menyesuaikan sama Rizky, mana menyesuaikan sama Pram, mana menyesuaikan sama gue. Kan repot lagi konsep. Iya. Gitu. Jadi sayang tuh. Malam Minggu Ngobrol tuh menurut gue tuh adalah menurut gue pribadi ya, anak emas yang dikubur. Sedih banget ya. Iya kalau menurut gue ya, itu adalah anak emas yang dikubur. Tapi ya sudah. Kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Paling tidak paling tidak kita harus ingat bahwa memang kita tuh pernah punya yang namanya Malam Minggu Ngobrol. Dan menyenangkan. Berapa episode sih kambing? Lumayan loh. 5 episode bukan sih? Iya. 5. Karena ada yang nggak naik, ada yang nggak naik. Iya. Pendek banget waktunya Malam Minggu Ngobrol itu. Iya. Ya sudahlah. Iya. Dan kalian bisa nikmatin format yang mungkin sedikit lebih fresh di Megaman Podcast mungkin. Jadi makanya suka gue dengan Megaman Podcast. Gue rasa kalian yang belum cek Spotify Megaman Podcast, wah kalian tuh kayak apa ya? Kayak main bola tapi nggak pakai celana gitu. Gitu loh. Kalau kena tendang bola tuh gitu ya. Apa enggak minimal dingin gitu. Kan lagi lari kena angin, dingin. Semeriwing ya. Iya. Gitu kalau menurut gue. Jadi bisa lah kalian dengerin. Tapi itulah ya perubahan dari segala sesuatu yang kita bikin tuh selalu ada hal-hal yang akhirnya membuat kita memilih sebuah keputusan yang sebetulnya sangat sulit gitu. Karena kalau ngomongin Malam Minggu Ngobrol juga gue sangat-sangat sayang sama Malam Minggu Ngobrol. Apalagi inisiator Malam Minggu Ngobrol tuh gue dan Dani gitu, berdua. Sampai akhirnya kita makanya kalau waktu pas Dito bilang, waktu itu pernah kalau nggak salah Dito, ini buka-bukaan dikit ya, waktu itu Dito ngomong, gue lagi nggak bisa nih, lo bawain aja Malam Minggu Ngobrol bertiga dulu, Rizky, Pram, Mama itu, gue langsung nggak mau gue. Iya bener. Karena Malam Minggu Ngobrol itu ada Ditonya. Iya. Kalau lo nggak ada, ya udah di cancel aja minggu depan. Iya. Padahal itu gue lagi ghosting aja sebetulnya. Oh gitu, bajingan. Emang bangsat ini orang kadang-kadang. Enggak dong. Gue yakin itu asli. Yaudah, sekarang kita harus ngomongin game ya. Sekarang ini kan karena di channel yang game gitu, dan harusnya kita membahas juga tentang video game gitu harusnya. Nah sekarang kan Repsul nih gue lihat udah mulai ke tapping lagi lah bisa dibilang. Live streamingnya lagi agak dikurangin, dan tadi juga Dani udah menjelaskan nih kenapa itu terjadi. Dan kalau gue tanya, lo ngelihat industri video game saat ini dan
Dimana kayaknya yang namanya rating tuh sebegitu pentingnya. Dan orang-orang tuh semua pada ngelihat reviewnya si A, si B, si C gitu ya, untuk bener-bener jadi pedoman dia membeli game tersebut. Gue mau tanya sama seorang Dani Jidat Mulyono, Teti Jidat Sukardai. Terus apa lagi? Terus Enggak. Gue mau tanya sama lo. Sebetulnya ya, ketika lo bilang bahwa kita mau bahas serius, pas gue lagi denger serius, si kambing kan yang mulai patah kan, maksud gue kan. Lo perhatiin nih ya. Lo perhatiin dia yang mulai patah sendiri. Iya. Lo mulai kapan mulai menjadi gamers yang emang mulai peduli dengan yang namanya review? Atau sejak dulu lo emang emang udah lihat review atau sebaliknya? Oh nih, gue akan bedakan review dan rating ya. Oke, skor ya. Skor ya. Oke. Kalau dari dulu skor gue tidak peduli. Sampai sekarang. Gue tuh tidak peduli sama skor. Kalau soal review, gue dari mulai sejak PS3 kayaknya. PS3 tapi di akhir masa gue udah mulai ngebaca review. Tapi enggak sih, dari zaman PS1, PS2 tuh sebenarnya gue udah baca review-review di majalah-majalah game. Makanya gue tidak melihat review itu sebagai sebuah pendapat valid. Hanya gambaran sekilas nih gamenya kayak apa sih gitu doang. Referensi aja gitu ya. Gitu. Oh ada pohonnya. Oh genrenya ini gitu loh maksud gue. Iya kan? Iya benar. Terus dibilang yang gue cari siapa pembuatnya. Dan biasanya kalau di review majalah zaman dulu itu tuh suka misalkan tiba-tiba dia ngeluarin Radiata Story. Jadi Radiata Story ini adalah dikeluarkan oleh Square Enix yang juga menelurkan game-game Final Fantasy. At least gue dapat gambaran kan. Iya. Benar. Gue tuh sampai situ titiknya. Jadi karena tapi bukan kayak reviewnya tuh wah jelek ya ternyata. Kalau menurutnya gue nggak peduliin sih. Gue nggak tidak menjadikan itu sebagai satu gambaran atau enggak tiba-tiba si A misalkan kayak gini deh, tiba-tiba ada nge-review sebuah game, anggaplah gue nggak kenal Aldo dan tidak kenal Dito gitu. Dua-dua yang satu bilang ada game A yang bilang Dito bilang jelek, di Aldo bilang bagus. Dua-dua orang ini gue nggak akan memihak Dito memihak Aldo. Dua-dua pendapat lo gue ambil. Oh jeleknya si ini menurut si Aldo gini ya, kalau si Dito gini. Nanti pas gue lagi boleh juga deh, nanti gue coba. Nanti bisa aja pendapat gue berbeda sama lo berdua. Iya betul. Jadi gue sampai melihat sampai detik ini sih begitu. Bagaimana ngelihat rating maupun review itu sebagai gambaran doang, referensi, sekedar hanya itu doang. Tapi tidak gue jadikan ilmu ya. Maksud gue tidak gue jadikan ilmu tuh enggak nih anak sekarang tuh gue jadikan ilmu untuk kebahas sama orang lain. Nah itu males tuh gue. Gimana coba lu jadi, elaborasi coba. Misalkan Dito bilang kan, jadi game Spider-Man itu adalah game yang kalau dilihat tidak ada pengupgradean grafiknya sama sekali. Gara-gara gue denger lo ngomong gitu, temen gue nanya Spider-Man, gue make nggak ada update grafik. Seolah-olah sudah mengalami gitu ya. Iya, nah gue tidak mengambil ilmu review itu untuk gue jadiin bahan gue. Oke. Tidak mengambil pendapat itu sebagai pendapat lu juga gitu ya, yang lu ucapkan. Iya. Kecuali lu akhirnya lu main juga dan akhirnya oh iya benar juga ya, upgrade-nya nggak terlalu kerasa ya. Baru lu valid tuh. Valid. Kalau gue gitu. Jadi walaupun gue ngeliatnya kayak gitu, jadi gue tidak mengambil walaupun jadi Dito maupun Aldo misalkan nge-review sesuatu, beberapa kali gue bersilang pendapat lo tentang review sama Aldo sama Dito. Iya kan, maksud gue review gue yang menurut gue gamenya kayak begini, Aldo bilang kalau begini, terus Dito ngomong begitu. Iya. Emang gitu. Emang gitu. Tampilnya beda-beda. Betul. Sejarah setuju. Kita main gamenya beda-beda gimana? Setuju. Nah ngomongin sejarah masuk nih sama yang selanjutnya pengen gue tanya. Karena lu pasti sejarah lu dalam bermain game itu dulunya nggak pernah direpotin sama yang namanya rating system, scoring ya gitu ya. Skor dan juga review tersebut. Ada kan masa-masanya di mana lu main game tuh alasannya adalah referensi dari teman, banyak yang main aja dan pure lu emang tertarik aja. Lu nggak tahu, lu buta reviewnya, lu buta skornya, tapi pas lu lihat kayaknya gue suka, lu main. Ya. Seliar itu kan seru gak sih? Lu kalau nginget masa itu seru gak sih? Kalau gue pribadi ya Dan ya, itu gue selalu rindu dengan masa-masa itu dimana gue tuh don't give a shit gitu sama yang namanya review segala macam. Pokoknya gue ke toko game gitu ya, terus gue ngeliat covernya kan gitu kan biasanya gitu tuh, lihat covernya bagus, lihat belakangnya tuh ada kayak cuplikan-cuplikannya gitu kan. Ya udah gitu kesimpulannya kita ambil di situ. Terus masuk lagi ke masa dimana game tersebut bisa dicoba, iya kan? Bisa dicoba. Dan gue ya sebagai anak kecil dulu, orang yang paling gedek
kalau udah nyoba game itu cutscene di awalnya panjang. Ya, karena lu nungguin gitu jatuhnya ya. Karena iya, karena kan gue pengennya ini mainnya gimana gitu. Terus misalnya nyobain game, makanya gue dulu kurang banyak referensi game JRPG karena JRPG tuh selalu punya cerita dulu di depan. Betul. Cerita dulu di depan. Bahkan saat lu udah bisa gerakin karakter lu sampai ke battle sistemnya lu pengen lihat tuh panjang banget. Jadi lu cukup sulit untuk memutuskan beli atau tidaknya. Jadi kebanyakan yang gue pilih pastinya game-game yang saat mulai itu lo langsung ketemu sama yang namanya gameplay mechanics yang cukup full gitu. Ingat gak sih masa-masa itu lo? Kita pikir kalau kita dulu tuh karena game-game itu harganya cukup lumayan murah ya, jadi kita kayak agak cukup lumayan. Tapi memang ada rasa excited ketika lo ngebawa 2-3 game pulang ke rumah terus kayak pas dicoba, wah jelek bangsat. Gitu. Ya kan gitu tuh. Ada tuh hasil rasa kayak jelek jadinya. Terus udah lo taruh kan. Terus lagi main, wah ini lumayan nih gitu. Tapi tanpa ada perasaan kayak gitu, gue tuh bahkan sebelum Metal Gear Solid yang pertama dibahas sama media game, gue tuh udah mainin duluan dan hampir tamat. Gue bahkan menemukan rahasia bahwa di belakang itu karena gue bener-bener kayak, ini gimana sih? Gak ketemu sih, harus diganti memorinya dipindah gitu. Colokan stick. Nomor radio. Oh iya. Kita mesti ngubungin siapa tapi ada di belakang case-nya. Betul. Untung gue simpen, karena kan bajakan itu kan rata-rata kacau ya. Kita buang kadang-kadang. Terus CD-nya dimasukin ke dalam kaset sleeve buat CD lagu. Iya benar. Gitu kan. Iya. Nah, jadi dikumpulin di satu tempat di CD lagu. Case AC ininya artnya dibuang aja gitu, cover artnya. Buang aja gitu. Untung waktu itu gue gak buang. Jadi gue menemukan Metal Gear Solid itu aja tanpa membaca review, tanpa tahu gamenya itu apaan. Terus gue nyobain, terus gue wah gila keren banget nih gamenya gitu. Ini bagus banget gitu. Dan ya maksud gue ya memang begitu ya. Tapi kalau sekarang gue akan menyarankan orang untuk ngelihat genrenya. Lu mesti kenal genre lu gitu. Iya. Berarti kan di situ harus ngerti dulu genre ya. Genre itu ada apa aja dan segala macam. At least kalau dia nggak ngerti genre, intinya gini, gue demen sih tapi yang jalan-jalan. Kan gitu zaman orang dulu tuh. Yang petualangan gitu kan. Yang petualangan. Gue gak demen tuh kalau dia tuh kayak yang itu tuh masuk ke dalam itu terus ganti-gantian nyerangnya. Aku tuh orang kayak nggak tahu genre apa itu. Bahasanya apa sih yang benar gitu ya. Tapi setidaknya lo mengenali apa yang lo suka gitu dari genrenya. Nah dari situ, lo nggak usah gaya-gayaan sok jadi anak edgy gitu. Lagi hype nih. Lo nggak suka Souls misalnya. Soul, gitu. Wah edgy nih, semua orang main Soul katanya keren-keren. Lo cobain kesana. Ya kalau bukan tipe genre lo ya nggak usah lo tengok sekalipun. Iya. Lebih ke situ. Kalau sekarang tuh genre lah. Genre ya. Lebih ke genre kalau buat kalian gitu. Kalau lu dulu kayak gitu juga? Jangan juga gara-gara lu nggak suka genrenya, lu bilang itu jelek. Nggak begitu sih cara mainnya. Iya. Kalau gue kenapa sekarang? Ya kalau lu dulu kan sama kayak gue berarti kan sebetulnya. Saat ke toko game lu lihat covernya, yang menarik kan itu kan? Iya, nyoba-nyoba terus. Nyoba-nyoba dan semenjak harganya semakin murah, kita juga belinya semakin brutal kan, kayak. Oh brutal. Iya kan, menarik. Nanti tinggal lu mainin, lu kurasinya di rumah tuh nanti. Betul, kurasinya di rumah. Jadi kami tuh dari viewer dari dulu. Oh iya benar. Kalau lu tahu, kita tuh gue tuh bisa nabung sebulan untuk ngumpulin duit 50.000. Iya. Biar gue datang ke Tebet Barat, iya kan? Di depan situ. Itu kan ada, gue kalau udah datang bang. Nih pegang dulu duitnya bang. Pegang dulu duitnya gue pilih. Ada yang baru nggak bang? Yang baru keluarin nih kalau perlu. Cari pas udah selesai beli kita cuma lihat belakangnya kan. Kadang-kadang coba malas kan. Kalau lo beli 10 kaset malas kan. Nggak mungkin dicobain satu-satu sih nggak mungkin. Lihatin belakang apalagi khusus PS1, PS2 tuh. Coba oke. Terus kita cobain satu-satu. Kita mainin kurang lebih 2 jam. Gak enak nih. Gak asik. Terus kita main lagi. Wah kurang mantep nih. Ini gak enak. Iya gitu. Kita dulu sekarang bahasanya frame drop. Kalau dulu gitu ya jalannya patah-patah enak. Iya. Kita jadi reviewer tanpa kita sadari. Iya betul. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Bener gak? Dari PS1 PS2 gue yakin gak kurang dari 400 game. Iya banyak banget. Banyak banget gue yakin. Kurang dari 400 game kalau 2 konsol itu ya. Makanya itu juga yang gue harus setuju bahwa kenapa Dani, Rizky, gue, Aldo, Sony gitu ya. Orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk berani mereview video game adalah karena memang kita punya banyak banget referensi di masa lalunya gitu.
Karena kita dengan tidak sadar kita dari dulu tuh udah punya banyak referensi aja gitu. Jadi saat kita mau menilai sebuah video game, mau menulis sebuah artikel tentang review, kita udah lebih ngerti gitu sebetulnya apa yang harusnya di highlight, apa yang tidak gitu. Salah satunya. Beda bahasa aja sih, beda bahasa. Iya, nanti tinggal beda bahasa penyampaian. Kalau itu kan karakter. Iya, Dito sama Aldo itu kan kelasnya kelas elitis gitu kalau ketika dia nulis skrip kan. Sampai gua itu, tapi ini bener, sampai gua itu belajar bagaimana supaya bahasanya itu lebih kayak anak zaman sekarang gitu. Iya. Kalau kita anak zaman dulu kan beda ya ngomongnya. Kadang-kadang bahasanya entu-entu gitu. Ya tahu kalau yang entuan gitu. Yang entuan tuh yang ini gitu kan. Bisa nggak lo lompat yang entuan nih? Terus orang udah pada ngerti semua gitu. Oh iya. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, karena orang tuh mau dengan bahasa intelektual gitu. Nah, gue sampai harus belajar gitu. Bahkan sampai di beberapa video review gue yang kedua terakhir, ada beberapa yang komen kayak, "Bang, sekarang bahasanya udah mulai agak-agak ini nih kayak TLM-an gitu." Ada yang ngomong gitu ya? Iya ada, udah nggak berarti tuh ya, dan tidak memungkiri bahwa gue memang mencoba untuk belajar dari itu. Dari Mas Plat itu salah satu tulisan yang gue baca terus loh. Karena tulisannya kan segitu wadidaw gitu. Dan review Aldo sama Sony itu nggak bakal lewat sama gue. Karena gue belajar vocab baru itu kan dari mereka bertiga. Betul. Dan ya itu juga jadi akhirnya membuat kita untuk berani akhirnya mereview. Makanya kalau misalnya sekarang kenapa kita berani jadi reviewer dan teman-teman yang pengen jadi reviewer, ya salah satu sarannya adalah mainin game yang banyak aja sebetulnya. Banyakin referensi agar. Tapi lu kenapa lu berani menganggap bahwa diri lu reviewer gitu? Gua. Apakah ada orang yang memang tidak punya kapasitas reviewer gitu maksud lu? Oh pasti ada yang tidak ada kapasitasnya, pasti ada. Karena gue nggak tahu ya, gue jadi pada saat disuruh nge-review, gue tuh nggak tahu kapasitas gue reviewer atau bukan. Gini, kalau dibilang apakah gue berkapasitas atau tidak, tentu gue akan bilang mungkin tidak. Ngerti nggak maksudnya? Gue nggak jadinya pede, ini gue reviewer dan bahkan gue nggak pernah secara menyebutkan lu siapa, gue reviewer gitu. Kecuali ke orang yang emang paham gitu. Tapi kalau enggak, gue nggak pernah ngeklaim diri gue reviewer. Gue adalah orang yang menulis review. Masalah gue jadi reviewer atau tidak ya terserah gitu loh. Orang memandangnya seperti apa ya boleh aja. Yang penting mah gue nulis review gitu. Gue membuat sebuah review dari video game. Dan kalau lu tanya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk mereview, karena ya itu gue punya backlog yang cukup banyak untuk kalau ngomongin video game. Banyak banget game yang gue mainin. Sehingga akhirnya gue tuh suka banget nih. Ini kebiasaan gue nih. Mungkin lu juga, gue nggak tahu deh. Gue tuh suka banget kalau gue udah suka sama satu game, gue pengen temen gue yang lain tuh main juga. Iya sih. Terus kalau nggak main kita goblok nggak main. Nih kenapa nggak main sih, ini bagus deh. Emang bagusnya gimana sih, Dit, misalnya gitu. Nah gue jelasin kan. Jadi gini, jadi game ini tuh bla bla bla. Nah disitulah gue merasa kayaknya gue bisa deh menjadi orang yang mereferensikan sesuatu kepada orang lain gitu. Either itu baik dan buruknya gitu loh. Nah dari situ itulah bedanya Dito kayaknya sama gue. Kenapa Dan? Tapi kalau Dito kan ditanya kan, emang kenapa kita harus main? Wah itu game ya keluaran dari ini. Itu mainnya gini gitu. Oh iya benar. Gue kan ditanya kalau zaman lu, lu udah nyobain ini belum? Emang bagus, goblok nggak nyobain goblok. Gitu. Mudah-mudahan gue gitu. Gak main, goblok nggak main, bener. Goblok. Bagus, orang bagus goblok lu nggak main. Bagus gue. Terus kalau dibilang, gue nggak terus goblok nggak suka lu goblok. Terserah gue. Aduh gila jidat. Ya, tapi benar kalau gue gitu dan jadi makanya gue emang cukup happy gitu mereferensikan game-game ke teman-teman tuh gue cukup happy lah. Jadi itulah alasannya gue terjun ke situ. Nah makanya ini kan juga menyambung lah bahwa teman-teman yang pengen juga nulis review dan segala macam ya banyakin backlog ya biar nanti saat ngomong punya dasar, punya latar belakang yang jelas saat menjelaskan sesuatu. Jadi jangan ngomong wah ini keren bla 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 lah. Itu mah udah dari dulu udah ada misalnya ada yang bilang gitu. Tapi repot juga ya maksudnya ketika misalkan gue melihat Dito tuh sebagai idola gitu. Iya maksud gue kan kita pasti bisa aja terinspirasi dari siapapun untuk jadi review. Oh iya betul. Atau jadi apapun gitu. Kayak misalkan dulu gue terinspirasi sama Aldo. Pada saat dia ngomong, tatanan caranya, ngebacotnya, ini gue bilang, wah ini orang kok kalau ngomong asik aja gitu. Salah pun bisa dia benerin di mulutnya gitu. Kalau menurut gue. Terus ketika kayak orang lain juga misalkan ngeliat Dito, yang Dito udah punya skill tertentu. Karena gue ngerasain sendiri ya, ketika pas saat jadi waktu itu MC di PlayStation.
itu kelihatan experience-nya tuh berbeda antara gue sama Dito. Dito tuh udah punya pengalaman yang gue merasa cukup mumpuni untuk memegang makannya Megaman Podcast, hostnya dia gitu loh. Gitu ya. Yang kalau lo perhatiin tuh pasti Dito tuh yang ke kanan ke kiri. Lo liatin di Megaman Podcast, di Anak Tua Sendiri, Malam Minggu Ngobrol, pasti Dito jadi moderator. Ya. Dia tuh instingnya jalan sendiri. Dia nggak ada yang nunjuk, saya moderator pasti. Tapi karena dia punya kemampuan. Nah yang repot tuh adalah ketika pada saat kayak, wah Dito bisa, gue juga pengen gitu. Tapi skillnya tuh, gue tuh dulu tuh suka terjebak dengan gue pengen ngikutin Aldo. Oke. Dan akhirnya gue tahu gue tidak bisa. Iya, dan lo harus admit gitu ya akhirnya. Iya, gue harus admit, oh gue bukan kayak Aldo gitu. Gue mana bisa sih one take. One take cuy, gila. Gila, lo lihat Detektif Aldo, wah gila. Gue tuh pas dengerin si Aldo ngomong di Detektif Aldo, wah anjing sih nggak bener otak nih. Lo video, let's say, one take cuy. Iya, one take. Gue nggak ngotak nih orang. Bener. Wah tua, mudah-mudahan lambat nih pikirannya. Biar agak seimbang gitu sama gue. Ya? Maksud gue. Ya karena kan itu menandakan betapa kecepatan dia dalam berpikir. Ngambil satu, kayak ngambil lu ya kayak istilahnya kayak gitulah nyebutnya. Gue tuh kayak wah. Nah gue tuh takut juga ketika orang ngelihat lu sebagai reviewer terus kayak wah gue juga pengen kayak jadi Dito. Tapi nggak semua orang bisa jadi kayak Dito loh. Lu mesti ngerti loh. Oh iya. Susah loh jadi Dito. Mesti banyak mantan. Ya gitu. Boleh dong. Gila lu Dan. Lagi ngomongin game lu. Megaman Podcast. Sangka Megaman Podcast ya ini nggak bukan dong. Iya kan. Iya tapi benar sih karena yang pengen jadi Aldo banyak, jelas banyak banget. Yang pengen jadi Dani pun banyak banget. Gue yakin banget. Gue sih sangat sedih sih ya kalian yang kalau tapi walaupun bagaimanapun ya itu yang balik-balik lagi kita harus admit bahwa setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan orang yang jadi headhunter atau jadi orang yang bisa melihat nih orang cocoknya ditaruh di posisi mana dan segala macam itu gue bisa bilang untuk saat ini ya itu gue suka kalau nggak Sony Aldo lah gitu. Itu orang yang cukup bisa membantu ya untuk naruh walaupun kita pun sering salah ya cuman paling tidak lah untuk sekarang kayak misalnya gue jadinya selalu yang ngebawa alur dari sebuah konten gitu ya kayak kapan harus berhenti kapan harus masuk adlibs kapan harus kita pindah ke yang gue harus mikirin terus kapan bridging kick gue masukin dan segala macem gitu ya tapi sebetulnya dibilang susah dan juga udah tidak karena memang udah terbiasa kan seperti yang lu bilang wah susah ya gitu susah tuh saat lu belum bisa kan gitu saat lu udah bisa tuh akhirnya udah terbiasa Dani menurut gue juga ya itu spesial juga artinya nggak ada yang bisa di antara gue dan Aldo gitu ya yang memang selawak bapak-bapak dia tuh nggak ada emang dia itu punyanya dia gitu emang kerecehannya, cara ngomongnya dia, tiba-tiba patahnya dia dan semua orang tuh kayaknya lebih bisa memaafkan kalau kata-kata yang nggak enak diucapkan oleh Dani dibanding gua sama Aldo. Itu adalah kelebihan. Gue bersyukur. Itu iya betul, setuju. Jadi kesannya nih ya, ini gue kasih tau. Jadi kesannya tuh kalau Dito yang mengucapkan dan salah, habis Dito. Habis gue. Mampus lo Dito. Salah pendapat lo Dito. Goblok. Tapi apalagi kalau Aldo salah pecah udah. Jadi tapi pas gue ya juga saya gimana? Iya. Saat Dani yang melakukan itu lucu. Itu. Padahal salah. Gitu, padahal sama-sama salah gitu. Tapi ya lucu gitu. Nah itu adalah menurut gue pribadi adalah itu ya porsinya Dani gitu. Itulah kelebihan spesialnya dia. Ya karena mungkin selama ini gue tidak membawakannya terlalu serius aja sih. Iya betul. Mungkin jadi orang mikirnya hanya jadi salah pun kayak jidat gitu. Iya benar. Jadi kata jidat itu jadi kayak kalau serius bukan jidat malah. Oh iya benar. Malah jadi aneh ya kalau serius ya. Makanya kayak Rizky, kayak Dito, kayak Aldo tuh punya beban tersendiri. Beban. Kalau lagi bawa state data atau fakta tuh. Iya. Salah pengucapan aja gitu. Itu udah ada aja yang komplain gitu. Kalau Dani kan mau ngomongnya salah pun orang juga nggak akan ada yang pernah menganggap itu jadi salah gitu. Jadi lucu. Gitu. Iya, kalaupun dia nganggap salah, biasanya gue ya sudah salah.
Iya benar. Gue bilang, bang itu salah bang, oh iya salah iya. Karena menurut gue ya, orang yang kelas intelektualnya itu misalkan mencoba untuk mendebat ke lu, Rizky dan Aldo, tidak pengen ngedebat gue, males, ngerti gak? Iya bener kan? Ini tapi itu lu pikirkan nih secara logik, orang-orang yang kayak Dito nih, anggap nggak kenal gue, terus gue ngomong kan, wah kalau main The Last of Us 2 mah panahnya kurang cakep. Kata Dito, ya kayak ginian gue tanggepin anjing. Ya gak perlu ya? Iya kan? Gak perlu kan? Iya benar. Itu dia. Iya, kalau menurut gue itu salah satunya. Masuk karena akal, kayak pas lihat, wah gak perlu ditanggepin orang kayak gitu. Jadi gue tuh selalu selamat untuk orang-orang yang recehnya juga sama kayak gue. Ya si manusia receh nih si Jidat. Tapi untuk orang-orang yang punya intelektual atas memaklumi gitu. Ya sudahlah emang orangnya kayak begini. Masa kita ambil serius dia gitu. Iya benar. Tapi kalau kita di luar situ dan padahal kita sama receh dan sama gilanya. Wah, kayak padahal ya yang orang nggak tahu itu ya. Satu nih yang orang nggak tahu. Gue itu sebenarnya orangnya jauh lebih serius dibandingkan Rizky dan Dito. Iya, parah. Orangnya. Betul setuju. Dan Aldo. Dan Aldo. Di balik layar, ya. 3 orang ini itu lebih receh dari gue kalau bener loh, ini true story ya. Ini fun fact nih. Fun fact nih, anggap deh kita ngomongin Dito doang karena kan nggak ada Aldo, nggak ada Rizky, kesannya kita ngomong Dito. Itu recehnya haranjar apa dikit lo tahu manusia gibah nggak? Gue mau ngasih tau lo di sekarang. Lo tahu nggak manusia paling gibah di tempat gue nongkrong selama gue hidup? Ini manusia satu baru dateng, Assalamualaikum, dateng kan? Lo tahu nggak? belum apa-apa nih. Gue dateng muka masih serius ya kan, lelah kerja ya kan, dateng, itu udah dan lo tahu nggak yang itu apaan lagi tuh Dit? Wah nggak tahu Dok, nggak tahu dia Dok, ya nggak tahu deh apaan nih. Jadi kalau jadi dia ini jadi padahal gue tuh orangnya lebih serius kalau di belakang layar. Iya benar, gue harus setuju dengan itu mau tidak mau. Karena memang gue sendiri cukup menyadari gitu bahwa memang kalau Dani itu dan gue ya karena memang kita ada berdua di sini lah ya, Dani dan gue. Misal Dani itu terlihat jauh lebih lucu, fun dan begitulah dia gitu. Yang Dani bilang nggak perlu ditanggepin. Kalau gue tuh kayaknya emang harus diajak debat, harus ini. Tapi in real life, kalau kita lagi ngomongin ini asli nih jadi Dito asli, nggak harus bawa persona anak tua sama sekali. Dani lagi jadi Daninya sebenarnya, seriusan dia mana-mana. Dan kurang enak gitu, biasanya. Iya. Bahkan sampai Pram. Wah, gue paling nggak suka kalau Dani serius. Betul. Pram tuh nggak suka. Kalau gue serius tuh nggak suka. Karena nggak enak. Dani tuh nggak enak. Tandanya nggak ada, maksudnya nggak ada. Gitu. Biasanya gitu. Emang. Karena jadi, emang yang pecah biasanya. Tulis di komentar. Manusia gibah yang pernah gue kenal itu adalah Dito bangsa. Belum, lu bayangin gak lo datang ke satu kumpulan nongkrong, duduk dulu, nanya kayak udah makan dan enggak. Tahu nggak lo dat? Apaan lagi? Gini, nggak tahu. Dok nggak tahu, Dok ya. Dito. Hanya Dito bangsa. Aduh bangke. Buka di sini lo pada mau iya, tahu. Bener itu adanya. Tapi memang itu yang jadinya bikin kita seru. Makanya kemarin waktu kita bikin Megaman Podcast tuh sebetulnya pengen banget purely kita nongkrong. Tapi gue yakin Dito nggak bisa. Karena kita dibui pasti. Iya, kalau Dito sampai dia keluar, wah bacotnya itu, wah astagfirullahaladzim. Gue nggak yakin loh, bener. Gue pasti parah sih, maksud gue. Karena nih off airnya itu hancur Dito tuh. Gue tuh bisa astagfirullahaladzim gitu, wudhu 3 kali berulang-ulang. Maksud gue kalau misalkan lagi off air itu. Tolong jangan di-cut ya. Gue gak mau ini diedit ya. Gila lu Dan. Iya tapi bener. Tapi itulah serunya ya. Itulah menariknya kita ya. Itu menariknya kalau kita kumpul dan akhirnya makanya kenapa kita berkeputusan untuk bikin Megaman Podcast. Tapi balik dulu deh Dan ke masalah yang tadi ya. Itu tadi fun fact aja ya. Bahwa ada fun fact satu lagi. Ya Allah. Ya oke. Bahwa Dito itu selalu mengajak Aldo untuk ngebahas apapun. Yang brutal. Gue gak ngerti. Setiap kali mau bahas satu pasti tanya, Dok
Pas gue nggak tahu. Terus Aldo yang oh iya, langsung. Jadi itu Dito tuh makanya suka lepas tangan. Gue tuh kurang paham deh. Karena Aldo itu jadi kena ocehannya. Ya, fun guys. Jadi kalau Aldo tiba-tiba lagi ngoceh panjang itu, lo perhatiin gerakan Aldo ngoceh panjang, lo lihat Dito sebelumnya. Lo coba cek. Itu lo coba cek itu fun fact lanjut. Aduh bangke Dani. Mancing banget gitu gue ya. Oh parah. Aduh ya itulah fun fact ya teman-teman ya untuk di podcast kali ini yang gile ini nggak kerasa ya. Udah tinggal 10 menit lagi kalau kita udah rencana ini untuk 1 jam dan. Masa iya minum silakan. Masa harus tinggal sisa 10 menit tapi nggak apa-apa. Di 10 menit terakhir dan gue berharap bakal ada part berikutnya karena masih banyak yang belum ke delivered. Karena gue yakin 2 jam 3 jam gak cukup podcast sama Dani. Jadi sekarang gue mau balikin lagi dulu ke pertanyaan gue mengenai tadi kan masalah review dan gue pengen tanya pernah nggak lu bener-bener menentukan sekarang ya bukan dulu ya. Kalau dulu mah udah jelas lah kita nentuin game gak lewat review. Sekarang lu membeli game karena pure pas lu lihat ini gue harus beli. Sekarang ya. Lo dulu deh Dit. Kok gitu sih dan rilis gamenya tuh apa ya? Yang bener-bener yang gue mau beli tanpa lihat. Lu pikir gitu. Lu nggak mikir lagi tapi pas lu lihat gue harus beli nih game. Gue harus main. Gitu. Ada nggak? Bravely Default. Oke. Kasih tau gue gimana proses. Walaupun gue akhirnya dapet waktu itu karena gue belum bisa beli intinya. Tapi Bravely Default itu gue tidak lihat review sampai sekarang. Oke. Gue tidak lihat gameplaynya kayak apa gitu kayak di YouTube tuh gue nggak lihat sama sekali. Cuma pas gue lihat Bravely Default, gue lihat Square Enix, gue lihat belakangnya, terus ada demonya kan. Gue cobain sebentar, gue bilang oh ini langsung harus beli. Sudah itu doang. Jadi itu salah satu yang semudah itu untuk gue kayak nyebut oh iya nih gue mau beli. Iya. Bravely Default terakhir itu. Oh Spider-Man fix. Mas Morales. Iya, gue fix. Spider-Man. Itu lo. Karena ada gini ya, ada case yang berbeda antara kayak repeating sebuah game baru dari yang lama. Kadang-kadang tuh kan jadi kayak ya kok ada perubahan sih atau enggak gua perubahan dikit. Oh lu masih menggunakan aset yang lama. Tapi menurut gua Mas Morales itu kayak ya memang udah perfectnya gitu udah. Nah menurut gua jadi ketika pada Spider-Man nggak perlu lihat review, main aja udah. Spider-Man tuh udah fix dari awal tuh udah pasti harus dibeli. Oke, itu lo ya 2 game itu ya. Jadi prosesnya adalah lu lihat demo aja langsung tertarik. Iya. Selesai sampai gitu doang ya. Atau enggak yang game yang sebelumnya udah pernah ada. Kayak Shadow of War. Karena lu suka Shadow of Mordor. Tapi jadi salah langkah tapi intinya kan. Iya. Bahwa game yang pertama asik apa gitu ya? Lebih enak untuk dimainkan dan diselesaikan gitu ya. Shadow of War tuh jarang yang tamat tuh. Yang kedua, enak banget dimainkan tapi kapan ya tamatnya? Iya gitu. Benar, panjang banget. Benar, setuju gue. Tapi at least sama kayak gitu. Jadi kalau apalagi udah ada contoh sebelumnya tuh udah gampang banget sih. Nentuin iya apa enggaknya gue beli. Oke. Iya. Jadi tapi bahkan sampai sekarang hal tersebut masih terjadi sama lu ya? Nggak nungguin review. Kalau gue pribadi ini dan serinya Assassin's Creed itu udah jangan ditanya. Gue udah pasti gitu ya. Gue tidak peduli dengan apapun itu gue pasti beli. Tapi nggak usah dihitung kalau itu karena itu mah fans. Tapi kalau yang benar-benar baru gue alamin pas gue lihat, ini gue harus beli. Itu ada di Scarlet Nexus. Oh, oke. Scarlet Nexus tuh sesuatu yang saat gue lihat nggak tertarik. Tapi gue akhirnya sangat tertarik di fase demo. Di fase demonya gue langsung kayak gue bakal beli. Dan mungkin buat gue Scarlet Nexus itu adalah game Bandai yang pertama kali bikin gue seperti itu. Yang gue langsung dalam hati gue bilang dapat review code gak dapat review code, ini game pasti gue beli. Setuju. Scarlet Nexus gitu. Itu dapat sebuah banget. Game yang kayaknya untuk para gamer yang model kayak Dito, Aldo, Sony atau kelasnya Rizky gitu ya, maksudnya yang kelas-kelas itu biasanya mainnya tuh bukan tipe yang seperti itulah ya, anime looks like apa dan segala. Dan itu membuat kita skeptis gitu. Oh banget.
Terus karena ada demo, terus gue lihat di Xbox juga Game Pass waktu itu lagi ada, di Xbox gue ada demo, download aja. Downloadnya juga pencet udah tinggalin gitu. Iya. Nggak terlalu peduli ya. Pas besoknya karena lagi ada waktu kosong, ya udah cobalah sembari gue rekam. Bagus apa enggaknya? Bagus. Yang gue takutin adalah kalau dia tuh panjang sampai terlalu panjang, story-nya dragging dan repeating. Oh iya. Itu yang gue takutin. Karena pas kita nyoba gameplaynya kan rusuh gitu, seru dan cukup pendek ya bisa dibilang. Cukup padat lah. Mudah-mudahan tidak dragging kayak si Kakarot gitu-gitu kan kalau misalnya ngomongin Bandai. Mudah-mudahan sih emang benar-benar bisa sesuai ekspektasi. Tapi itulah ya. Pokoknya gua sama Dani ternyata masih bisa menentukan game walaupun tanpa referensi, reviewnya belum rilis sama sekali pernah. Tapi gue tetap percaya sih, dan zaman sekarang emang mau tidak mau baik itu rating, skor maupun review itu udah lebih dibutuhkan karena memang Indonesia udah nggak semurah dulu beli game bajakan. Itu adalah sebuah pembeda gitu. Jadi kalau dulu review atau apapun itu mungkin nggak terlalu penting karena lu bisa beli 10 gitu loh. 15 biji gitu, 10 biji gitu in a row gitu, terus lu cobain atu-atu kayak Dani bilang tadi, dan ya udah yang nggak kepake ya udah lu buang, yang kepake lu mainin terus gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sangat aneh kalau ada orang kayak gitu ya, kecuali kaya banget gitu ya. Gitu ya. 10 biji. Tapi gua kasih ini sedikit ya. Jadi Aldo, Dito gitu ya, Mas Plat itu ya, menurut gua adalah orang-orang yang diperlukan karena apa? Karena supaya penilaian sebuah game itu nggak bias. Iya. Jadi berada di posisi netral. Tapi ketika Ubisoft keluar, jangan lihat Aldo dan Dito. Tolong. Kalau Far Cry, Assassin's Creed yang keluar, dia sudah tidak kredibel lagi sebagai reviewer. Pasti nilainya 100 dari 30 kalau menurutku. Tapi maksud gue iya benar. Karena itu kan yang salah satunya kan, kayak misalkan salah satunya kayak waktu The Last of Us 2, gue pernah diperdebatin juga dari anak Repsul nanya, Bang kok lah ngasih gini lainnya segitu. Terus salah satu pembahasan gue cuma bilang, ada nggak yang pernah mikirin bahwa soundnya itu bisa dimainkan sama orang yang nggak bisa lihat gitu. Iya. Ada fitur itu. Itu fungsi reviewer loh. Kalau gamer kan nggak mikir kan itu. Nah makanya menurut gue reviewer itu penting supaya nggak bias. Iya. Jadi tahu kan juga supaya preferensi atau referensinya itu jelas. Sejarahnya ditarik ke belakang tentang genre-genre tertentu tuh jelas. Menurut gue itu. Kecuali untuk dua orang ini Ubisoft. Udah. Itu saja dari saya. Terima kasih loh Dan. Iya terima kasih. Tapi final question. Anyway terima kasih buat Dani. Tapi ini final question buat Dani, Jidat, dan juga mungkin Dani bisa ngewakilin buat Repsulnya sendiri. Pertanyaan dari gue sederhana aja, apakah akan mungkin kita nih, gue nih lagi jadi subscribers lo, melihat lagi di Repsul sebuah review sebuah game? Kalau memang diharuskan mereview, ya review sih sebenarnya. Bakal tetap ada berarti? Karena kan beda ya, yang tahu di belakang layar kan kita ya Dit ya. Iya maksud betul. Gua, ketika pada saat lagi lo menerima review itu waktunya berbeda dengan lo menerima gameplay kan. Iya. Nah itu menjadi acuan dari gua. Kalau misalkan gua menerima, kalau misalkan tiba-tiba misalkan gini deh, ada salah satu studio terus ngubungin Repsul, tolong dimainkan, berarti main kan. Kalau dibilang tolong di review, kita review kan. Oke. Jadi tergantung dari requestnya sih sebenarnya. Jadi sangat mungkin ya masih ada review di Repsul tuh nanti, karena kan belakangan ini udah lagi jarang banget nih Dan gue liatin. Karena lebih ke gameplay memang. Gameplay ya. Jadi lu akan lebih bisa direferensikan kepada orang bahwa Repsul ini kalau lu mau lihat impresi awal gitu ya dari game tersebut, dan lu pengen tahu bagaimana pendapatnya Dani yang seorang gamers tua, ya lu bisa lihat ke Repsul gitu ya. Enggak, itu yang salah. Kalau lu mau lihat referensi dari gamer tua itu Rizky. Oh iya. Enggak, tapi bukan karena tuanya. Iya. Tapi kalau lo mau lihat apakah game ini menyenangkan dimainkan atau enggak, lo boleh lihat. Karena kita nggak bohong lo. Ketika pada saat lo lagi main game, kalau game nggak enak kelihatan gitu nggak enak. Yang main juga pasti, nih game nggak enak banget ya. Iya pasti. Game nggak asik. Nah, gue hanya bisa menjelaskan di situ.
Gue nggak mau detail pada saat lagi nge-gameplay terus gue akan review dari segi grafis. Bukan Dani, jelas bukan Dani. Karena nggak valid. Kurang valid. Tapi kalau itu datang dari Rizky masih oke. Oke. Bisa dipertimbangkan tuh validitasnya. Cuman maksud gue pada akhirnya kita akan bisa melihat itu, tapi di sini juga maksudnya biar teman-teman yang nonton juga udah tahu apa yang diekspektasikan dari ngelihat Repsul dan game-game baru yang akan nongol ke depannya. Ya salah satunya adalah impresi awal yang mungkin bakal dibagi nama Dani, dan itu menjadi acuan buat kalian paling tidak gitu kan untuk menentukan game tersebut adalah yang menyenangkan atau tidak. Tapi itu adalah prediksi kecil aja di depan ya Dani, jatuhnya ya Dani. Kayak iya bener. Kayak kalau di Dito tuh Dito tuh ada quick review lah ada ya. Kalau selalu ada review. Terus satu lagi quick review, kalau di Aldo tuh ada 28 menit pertama ya. Kalau di gue first impression. Lo first impression dia 28 menit pertama. Kalau di gue tuh kayak LPG, lirikan pertama game. Nah itu sebagai awal. Jadi kalau lu mau ngelihat yang di ketiga-tiganya, tapi emang baik di tempatnya TLM maupun di anak tua itu ada perbedaan karena Aldo nggak semua game dibikin preview. Iya. Iya kan, itu kan preview maksudnya, first impression itu kan preview ya. Nggak semua dibikin preview. Nah kalau di anak tua, sebagian besar pasti ada previewnya. Kalau di Repsul, kemungkinan semua preview. Iya pasti preview. Banyaknya preview gitu. Terus lo juga yang nonton tuh kayak kalau di anak tua dan TLM, dia akan ngebahas tentang gamenya. Mechanical gameplaynya. Oh ini ciri khas ini tuh bisa kita lihat di beberapa game sebelum ini atau di gitu. Iya. Di Repsul, susah juga ya. Gampang nih game. Nah itu. Tapi Repsul itu hanya terlihat di gue. Tapi yang mainkan itu identik dengan Dito sama Aldo. Iya, kalau dari Rizky, tangan Rizky ya. Iya. Gitu. Ya sudah. Kalau Pram nggak usah lah ya. Oke. Cukup. Kalau iya. Udah lah. Pram tuh kayak sawer. Tapi itulah Dani, terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin masih banyak banget yang sebetulnya udah gue rencanain pengen gue tanyain, tapi ya udahlah, susah lah kalau sama Dani itu pasti kita ngomongin banyak hal, dan waktu 1 jam sudah berlalu, ini udah lebih 5 menit, jadi sudah waktunya kita sudahi dulu karena Dani juga ada kegiatan yang sangat-sangat penting abis ini ya, yang harus dilakukan. Jadi gue yakin abis ini Dito tuh ngomong tuh, waktu itu lagi ini tuh orang gue mau bahas sejam kan, dia bercanda-bercanda sini gitu tuh tadi tuh. Ngomong ke Aldo, ntar ada gue juga tuh biasanya gitu, kita ketemu si Jidat tuh gitu. Rasakan kau Dito, rasakan. Kesel sih. Gitu. Tapi ya sudah lah, pokoknya podcastnya mungkin nggak bisa terlalu deep karena mungkin gue juga lagi agak lemes gitu ya. Tapi ya ini nggak bisa terlalu deep karena gue. Iya juga sih. Iya. Tapi cukup lah, itu yang emang pengen gue tahu dari lu, apa yang pengen gue tanyakan, dan tentunya ini adalah sebuah bisa dibilang mengkonfirmasi. Mungkin cukup banyak teman-teman juga yang nanya Repsul tuh bakal ada review lagi atau enggak, karena itu lumayan banyak yang nanyain ke gue, dan gitu karena biasanya ada 3 sudut pandang review kan biasanya kan, dari anak tua, Repsul, dan juga TLM gitu kan. Dan kalau gue rasa dari Aldo, dari Dito itu 2 udah cukup lumayan oke sih. Mas Plat aja Mas Plat. Iya, 1 lagi Mas Plat. 3 itu tuh udah bagus kok. Reviewnya tuh udah cukup mumpuni. Anda menunggu review dari gue tuh, aduh. Tapi banyak yang pengen lu bikin lagi itu lo, review ngasal, dan ya elah review ngasal lagi. Bagus itu. Ya bagus buat siapa? Buat gue. Kata Rizky, apa ini? Review macam apa ini kan? Jadi buat teman-teman yang pengen review ngasal ada lagi, tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau sampai totalnya ada 20 orang dengan akun yang berbeda yang meminta review ngasal ada lagi ya, nanti gue akan tunjukin ke Dani dan kita lihat aja apakah Dani akan merealisasikan itu atau tidak. Maka kalau 20 Dani akan bikin, dalam hati gue kenapa yang nentuin videonya si Dito. Agak sembarangan ya. Tapi ya begitulah, kalau emang kalian kangen dengan review ngasal, silakan tulis di kolom komentar, karena emang gue sendiri adalah orang yang cukup menikmati review ngasalnya Dani, karena di sana dia emang ngasal gitu ya. Makasih. Emang sepenuhnya ngasal ya. Dan kalau kalian mau lihat review ngasalnya Dani kayak apa nih, buat yang baru nonton, emang kayak apa sih bang yang namanya review ngasal? Lu bisa lihat salah satunya dia nge-review ngasal Ghost of Tsushima, dan menurut gue itu cukup tetap ngasih lo insight walaupun memang tipis banget ya, kayak cuman hint doang. Tapi ada insight kan? Ada. Gue harus
akuin ada, tapi memang itu hiburan gitu menurut gue. Pada akhirnya itu adalah sebuah hiburan. Jadi silakan dinikmati. Kalau lagi offline, gue ganti bahasanya Dito. Kalau lagi offline, jadi gue lihat kan reviewnya Jidat kan, yang lagi bikin Ghost of Tsushima. Ya emang lu dapat insight sih, tapi sampah sih. Dito ngomong gitu. Iya. Emang gue udah bilang sama Aldo kalau misalnya kita itu offline itu kira-kira dibikin konten udah jelas kita pasti masuk bui gitu aja. Ya, pasti, gue yakin. Iya. Atau nggak paling nggak banyak sekali pihak yang tersinggung dan kita misalnya bisa ribut sama pihak-pihak tertentu gitu. Jadi udahlah nggak usah ya, di keep di sana aja gitu. So thank you Dani ya, Mas Dani. Gue harusnya manggil Dani tuh Bang Dani sih kalau mau sopan. Gue oke sih, dipanggil Bang sih oke. Cukup oke lah ya. Daripada Om kan. Biar kelihatan kayak ada ini karismanya gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Dani, dan silakan lah kalian gak usah subscribe lagi Repsul karena udah banyak banget juga yang subscribe, karena emang Dani gak pengen 100.000, dia pengen stay di situ paling maksimal 50.000 ya kalau nggak salah ya. Mau nangis gue ngejar 50.000 ya susah banget, tolonglah subscribe. Karena Dani itu kalau udah mau mendekati 50.000 tuh emang dikurang-kurangin sendiri gitu, disuruh unsub gitu tuh orang-orangnya. Jadi dia emang pengen stay di situ. Situ aja gitu. Iya, karena angkanya hoki gitu. Tuh, lihat tuh, dia nih bahasanya masih halus di sini nih. Tapi kalau offline pasti Mas. Ya udah guys, thank you yang udah nonton, sampai ketemu lagi. Jangan lupa nonton Megaman ya Dan ya. Oh iya, denger Megaman jangan lupa karena udah mulai rilis ya. Gitu. Oke, so gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah dengerin semuanya. Play original, Megaman original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye. Gitu ya kayaknya. Thumbnail dong Dan.